Salam, selamat hari Minggu warga jemaat dan simpatisan GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar. Pada hari ini kembali kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing melalui siaran langsung. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam doa saat teduh kita. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur ini kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita tahbiskan ibadah kita ini. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Nats pembimbing bagi kita di hari Minggu ini terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai ayat 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 sampai ayat 2. Salib miskin, buta dan lemah, Yesus kau harapan
agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota, salib selamatkanlah. Dunia yang cemar, rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, hapuskan dosamu. Percaya padamu, anak domba Golgota, disalib selamatkanlah. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Dengan segenap hati kita tunduk di hadirat Tuhan, mengaku dosa di hadapannya. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, sesungguhnya Engkau menciptakan segalanya sungguh amat baik. Tetapi karena dosa manusia, maka bumi menjadi rusak. Kami sadar bahwa kami telah melanggar perintah-Mu, sehingga Engkau menghukum kami. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kami orang berdosa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, memohon supaya Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Janganlah murka ya Tuhan. Ingatlah akan kasih setiamu yang begitu besar itu, supaya Engkau menyelamatkan kami. Bebaskanlah kami dari penghukuman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah pengampunan dosa ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 sampai 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu mada indah, kita bahas surgamu. Aku puji kokoh gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai ke negeri seri. Yesus cari akan dagu domba bina yang sesat. Bela diriku
dipikulnya salib berat. Petunjuk hidup baru bagi kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 sampai ayat 2. Yang tumbuh di batang surya benar, supaya kau hidup kandaku yang segar. Jika kau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Mungkin aku kan mandiri di luarmu, hanya di dalam sendiri. Hidup bagiku, olehmu aku lebat, rantau berbuah di terang. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan bagi kami waktu untuk boleh bersama-sama beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memahaminya sesuai dengan maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur untuk tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil
dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada di negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Tema firman Tuhan bagi kita, apapun yang terjadi, Allah menghendaki pertobatan. Yehezkiel adalah seorang imam dan ikut dibawa ke dalam pembuangan pada tahun 597 sebelum Masehi, yaitu pembuangan pertama orang Yehuda. Ia tinggal dalam pembuangan di Babel saat firman Tuhan datang kepadanya, sebelum dan sesudah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Pesannya di dalam kitab Yehezkiel ditujukan kepada orang Yahudi yang ada di pembuangan dan kepada mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Yehezkiel memberitahukan hukuman Allah atas Yehuda sebagai penegakan keadilan Allah kepada umatnya. Orang Yehuda sudah sangat mengecewakan Allah karena dosa-dosa mereka, sehingga Allah marah dan ia harus melampiaskan kemarahan itu. Rambut dan jenggot Yehezkiel yang dicukur, seperti yang tertulis dalam teks kita hari ini, melambangkan nasib yang akan dialami penduduk Yerusalem, bahwa sepertiga dari mereka akan mati kena sampar dan kelaparan. Sepertiga akan ada yang mati oleh pedang, dan sepertiga dari mereka akan tersebar dalam pembuangan. Ayat 12. Kemudian sedikit rambut yang dimasukkan ke dalam jubah Yehezkiel melambangkan akan ada sisa orang Yehuda yang akan dilindungi Allah. Tetapi sebagian dari rambut itu pun dibakar sebagai lambang bahwa dari antara mereka juga akan ada yang mengalami hukuman Allah.
Allah telah kehilangan rasa sayang dan belas kasihan atas umatnya. Murkanya, cemburunya, dan hatinya yang panas terhadap umatnya dinyatakan lewat penghukuman. Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Israel sekarang menghukum umatnya dengan penuh kemurkaan. Mengenai pencukuran tepi rambut dan janggut di ayat pertama tadi, hal ini di Israel dihubungkan dengan kekudusan dan tempat sebagai perkabungan atau kehinaan. Dan pedang melambangkan penghukuman atas Israel yang dilakukan oleh pedang bangsa-bangsa lain melalui peperangan. Kemudian kehancuran kota itu akan diikuti oleh kekurangan bahan makanan, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas untuk membinasakan mereka. Karena hukuman Tuhan inilah mereka akan mengalami kehinaan. Dan hukuman yang menimpa mereka ini bukan hanya sekedar meruntuhkan dan membuat mereka menjadi celaan, tetapi juga menjadi peringatan bagi bangsa-bangsa lain yang masih hidup dalam dosa. Ayat 14-15. Kehidupan umat manusia yang jahat dan berdosa senantiasa terulang di setiap zaman, bahkan secara global. Coba kita lihat ribuan tahun sebelumnya tentang kisah Nuh dan keluarganya yang dimulai ketika Tuhan sangat kecewa dengan manusia yang hidup di muka bumi pada saat itu. Kejadian 5 ayat 6-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Karena dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang hidup di zaman itu, maka Allah mengambil keputusan untuk membinasakan mereka semua. Namun ada satu keluarga yang berkenan di hatinya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya pada saat itu yang tidak dibinasakan oleh Tuhan. Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya pada waktu itu. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Sesuai dengan firman Tuhan, hal seperti ini akan terulang lagi. Sebab sebagaimana halnya Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Di sini dinubuatkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaannya. Tuhan Yesus akan datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, manusia di bumi akan hidup sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Hal itu dinubuatkan dalam kitab Injil ini. Mereka akan hidup dalam dosa dan kejahatannya. Orang-orang sudah tidak sadar bahwa dosa yang mereka lakukan adalah dosa, dan mereka tidak sanggup lagi menolak dosa, hingga akhirnya mereka juga tidak akan sadar bahwa hukuman Tuhan akan melanda mereka. Mereka tidak pernah mau mengambil kesempatannya untuk bertobat, sehingga akhirnya mereka sama sekali tidak punya kesempatan. Seperti yang dituliskan dalam kitab Yeremia, sama halnya dengan nubuatan oleh Yehezkiel yang berbicara tentang Yehuda. Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Tetapi engkau, Yeremia, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku," kata Tuhan, "sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar." Tuhan berfirman kepadaku, "Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku," kata Tuhan, "hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi." Yeremia 7 ayat 16, pasal 14 ayat 12, pasal 15 ayat 1. Tuhan tidak akan mendengarkan kalau Yeremia berdoa. Bahkan sekalipun Musa hidup kembali dan berdoa untuk bangsa ini, dan Samuel hidup kembali, orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan ini berdoa untuk bangsa ini, Tuhan bilang, "Aku tidak akan mendengarkan doamu untuk mereka." Sekalipun mereka mempersembahkan persembahan yang banyak-banyak berupa korban-korban bakaran, bahkan sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan lagi mendengarkan mereka, kata Tuhan. John Bevere dalam bukunya yang berjudul Driven by Eternity mengungkapkan bahwa banyak orang akan terkejut ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan Yesus pada hari penghakiman nanti. Dan jumlah yang terbesar dari orang-orang yang terkejut ini
bukanlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang mengaku dirinya Kristen. Demikian juga dengan umat Tuhan dalam perjanjian lama tadi. Mereka yakin bahwa mereka akan tertolong dan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya. Mereka percaya selagi bait Allah masih berdiri dan para imam dapat mempersembahkan korban-korban bakaran di hadapan Allah dalam baitnya, maka seperti kata nabi-nabi mereka yang disebutkan oleh Tuhan bahwa nabi-nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi ini berkata, ada damai sejahtera karena bait Allah masih berdiri, karena imam-imam masih dapat melayani, mempersembahkan korban-korban, ada damai sejahtera. Padahal yang datang adalah kecelakaan, kehancuran, dan kematian. Yeskel 13. Nabi-nabi palsu ini tidak berani mengatakan bahwa Tuhan pasti marah dan akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Nabi-nabi ini hanya berbicara tentang kebaikan Tuhan, hanya berbicara tentang kasih Tuhan. Mereka hanya berbicara tentang kesabaran Tuhan. Mereka tidak berbicara jujur tentang Tuhan, bahwa Ia juga Allah yang Maha Adil, yang akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bait suci tidak selamanya menjadi penjamin bagi kehadiran Allah. Bait suci dapat melambangkan kehadiran Allah hanya kalau mereka mau menolak ilah-ilah lain dan menaati hukum Allah yang kudus. Sekarang kita lihat apa kata Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang akan mengadu pada Tuhan supaya pelayanannya diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti di ayat yang kita kutip ini. Mereka mengatakan bahwa mereka melayani, melakukan pelayanan mengusir setan. Mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin orang minta kepada Tuhan supaya pelayanannya diperhitungkan karena ia melayani sebagai majelis, sebagai sintua, melayani sebagai pendeta, tapi masih suka berbuat jahat. Hatinya busuk, pikirannya kotor. Apa kata Tuhan Yesus? Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat
kejahatan. Orang-orang yang tidak bertobat akan dihajar oleh Tuhan dan pasti akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian saya mau mengajak lagi kita melihat Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai ayat 13. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kata Tuhan. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Banyak orang akan mengadu pada Tuhan supaya ibadah dan persembahannya diperhitungkan oleh Tuhan. Memberikan persembahan berupa korban yang banyak-banyak. Tuhan, aku sudah memberi persembahan yang banyak. Persembahan ini, persembahan itu. Aku rajin ke gereja. Dan seterusnya. Kalau masih jatuh cinta pada dosa, pasti akan dihajar oleh Tuhan dan dicampakkan ke dalam neraka. Yeremia pasal 7 ayat 22 sampai 23. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Memang anugerah Allah yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu, mari kita sambut dengan baik. Kasih karunia Allah yang masih melimpah bagi kita. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi kesehatan. Kita tidak tertular virus corona dan sebagainya. Masih terlalu melimpah kemurahan Tuhan bagi kita hingga hari ini. Jangan anggap kemurahan Tuhan itu. Anugerahnya masih melimpah bagi kita supaya kita meninggalkan kejahatan, supaya kita menjadi manusia yang baik. Sama halnya dengan yang dilakukan pemerintah bagi narapidana.
demi mencegah penularan virus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Mereka dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi sehingga dapat bebas sebelum waktunya. Tapi ada ex-napi yang menyambut kebaikan pemerintah ini dengan sepele. Mereka menganggapnya murahan. Mereka pandang enteng. Mereka sudah diampuni supaya dibebaskan sehingga tidak lagi melanjutkan hukumannya. Tetapi pengampunan yang diberikan pemerintah mereka anggap enteng, sehingga mereka kembali berbuat jahat. Hal ini tidak membuat mereka berterima kasih dan menjadi baik. Banyak orang seperti ini sudah diampuni oleh Tuhan supaya tidak dihukum, tapi banyak yang anggap enteng pengampunan Tuhan itu, sehingga mereka kembali lagi berbuat jahat. Seharusnya kita berterima kasih. Seharusnya kita menjadi manusia yang baik. Memang keselamatan untuk hidup yang kekal hanya dapat diperoleh melalui anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik manusia. Perbuatan baik manusia tanpa Yesus Kristus tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan diselamatkan. Tetapi anugerah tanpa pertobatan adalah munafik dan sesat. Banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan pengenalannya akan Tuhan. Bukankah itu menciptakan orang-orang yang munafik? Anugerah Allah tanpa perbuatan, tanpa pertobatan akan menciptakan manusia yang munafik dan sesat. Walau di hadapan Tuhan tidak ada pertobatan yang sempurna. Oleh karena itu, bila kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, kita harus menunjukkan pengenalan kita itu lewat pertobatan. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Sebagai manusia biasa dengan kondisi jiwa dan tubuh yang belum sempurna, berbuat kesalahan merupakan hal yang masih mungkin terjadi. Dan pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan, namun harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertobatan dalam bahasa Alkitabnya metanoia adalah suatu perubahan budi, perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan karakter sehingga menjadi seperti Kristus. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, firman-Mu pada saat ini telah kami renungkan. Engkau menghendaki apapun situasi yang sedang kami hadapi,
kami harus tetap hidup dalam pertobatan. Tuhan, apabila selama ini kami tidak benar-benar memahami firman-Mu, apabila selama ini kami masih dikuasai oleh keinginan daging kami, ampuni kami Tuhan. Kami menyesal atas setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami akan mengambil kesempatan yang Engkau masih berikan, supaya kami bertobat di dalam Yesus Kristus dan dapat melakukan apa yang Yesus Kristus perintahkan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai ayat 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, seperti Engkau telah menyertai kami semua hingga sampai hari ini, begitu jugalah Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, dan kiranya semakin nyata kami rasakan di hari-hari mendatang. Kami syukuri setiap perbuatan Tuhan bagi kami semua di hari-hari yang lalu, dan kami akan mensyukurinya di hari-hari mendatang melalui sikap perbuatan kami di hadapan. Bapa, kami berdoa supaya melalui situasi yang sedang melanda dunia ini, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap
menyertai keluarga kami dan seluruh jemaat Tuhan dan para simpatisan dimanapun berada. Jauhkan kami dari tertular virus corona yang dapat membuat manusia mati itu. Tuhan, biarlah kami tetap sehat. Tuhan, jaga nyawa kami. Demikian untuk setiap kebutuhan kami hari lepas hari, Engkaulah terus yang mencukupkannya. Bapa di surga, Engkau juga mengetahui tentang pekerjaan yang kami lakukan, tentang usaha yang kami usahakan. Karena pandemi yang melanda dunia, bahkan negara kami, mungkin penghasilan dari warga jemaatmu ada yang menurun, ada yang sama sekali tidak mendapat hasil. Kiranya Engkau yang membukakan jalan bagi kami, sehingga berkat Tuhan boleh sampai kepada kami melalui pintu-pintu yang lain yang Tuhan bukakan untuk kami. Dan biarlah Engkau juga memberi kekuatan kepada kami, bahwa di dalam Tuhan kami bisa melewati masa yang sulit ini. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh warga jemaat-Mu, Engkau sendirilah Tuhan yang lebih tahu. Kiranya mereka dapat menyampaikan di dalam doa, dan itu juga menjadi doa kami pada saat ini. Engkau yang lebih mengetahui apa yang sedang digumuli oleh jemaat-Mu. Dengarkanlah itu dan tolonglah kami semua, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja sebagai dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi mereka sukacita saat mereka harus merawat para pasien. Mungkin ada pasien yang telah terpapar virus corona. Demikian juga mungkin mereka sudah merawat para pasien yang positif COVID-19. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari tertular virus ini. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh para dokter yang ada di Indonesia ini dan tenaga medis lainnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai apa yang mereka kerjakan. Jaga kesehatan mereka dan jaga juga keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka dapat memimpin dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan tepat seperti yang diperlukan oleh rakyat. Jauhkan kekacauan dari bangsa kami. Bahkan seluruh dunia kami bawa kepadamu dalam doa ini. Kiranya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kiranya seluruh dunia berseru dalam doa mereka kepada Tuhan Yesus dan duduk menyembah Engkau di bawah kaki-Mu dan bertobat bersama-sama supaya Engkau menyatakan kuasa-Mu. Kalaulah boleh, Engkau segera menghentikan penyebaran dari virus corona ini, ya Bapa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini kepadamu, dan kami akan mengakhirinya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan, Kau kekal hajati kami, kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya terang kami pandang. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan ayat 3. Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani
menjadi kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu, marilah kita akhiri ibadah kita ini. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.